Dulu aku pernah ikut modeling sih kelas 1 SMP tapi aku dibuang. Dibuang? Apa ya? Dibully. Dibully? Karena aku Siapa dulu, namanya, Mbak? Siapa yang ngebully? Apakah harus tadi punya gift looks-nya bagus? Atau enggak? enggak, I disagree with Kamu that. disagree with that? Ini tetap running nih, harus Iya. tetap running on time gitu. Tapi kayak gitu. Kamu 18 kali jalan sama dia. Kemarin kamu bukan jalan. Kamu tiarap berdua ngapain? Mau tes mapta berdua? Enggak, kan kita emang latihan untuk perang di Arhan. Selamat datang Cynthia Judith. Cynthia Judith. Cynthia Judith. Itu nama asli? Cynthia. Nama asli. Banyak yang ngira nama panggung. Iya, kirain soalnya namanya kan susah banget tuh. Susah. Harusnya pronounce-nya tuh Scientia sih. Scientia. Dari bahasa apa sih kalau boleh tahu? Bahasa apa ya? Aku juga nggak tahu sih, pokoknya. Soalnya kan nggak umum kan nama. Scientia ya dikasih dari ayah. Mungkin pengennya supaya anaknya menjadi orang yang berilmu Jadi gitu saintis kan. gitu ya kali ya. Terus kalau Judith itu diambil dari nama oma. Iya. Nah, dulu aku cari nggak ada artinya sih, tapi kalau sekarang tuh artinya yang dipuja, yang gitu-gitu. Sama ada lagi marga. Belakangnya nggak online kan ya? Enggak. Judith online dan Judith. Enggak, bercanda Pak. Roma Sorry, Irama bercanda. dong. Iya dong. Ini ngobrol nyantai aja Mbak Judith. Soalnya kan Iya. kita ketemu juga, kayaknya ketemu pertama kali di event game juga ya, IGDX Game jadi MC. 2023. 23 awal ya, 23 awal gitu. Jadi MC udah berapa lama sih? Jadi MC itu sebenarnya kan di akhir bulan Desember 2019. Terus itu baru banget belajar, baru mulai percaya diri untuk di kampus dan lain sebagainya. Nah terus 2020 mulai masuk ke umum, tapi ternyata boom duar gitu kan, COVID. Iya. Terus akhirnya baru mulai MC lagi tuh di bulan Agustus 2020. Agustus 2020. Itu udah berapa tahun ya? 20, 21. Sekarang 3 tahun. 3 tahun lah ya. Ya, 3 tahunan gitu ya. Berarti awalnya memang langsung ke MC? Apa modeling dulu? Kayaknya kan juga, kalau lihat di IG-nya kan juga jadi... Dulu aku pernah ikut modeling sih kelas 1 SMP tapi aku dibuang. Dibuang? Apa ya? Dibully. Dibully? Karena aku Siapa dulu, namanya Mbak? Siapa yang ngebully? Karena aku dulu Kok tuh bisa? lebih jelek dari sekarang. Gitu. Beneran. Iya? Dibully. Ya ini foto Judith waktu SMP nggak ada. Nggak ada sih. Kayaknya nggak ada ya fotonya. Ada sih kalau mau. Bisa lihat yang beda sih dari sekarang. Tapi emang iya, sempat kena bullying juga waktu SMP? Pernah, aku SMP. dari SD tuh udah pernah kena bully, bahkan sampai masuk ke koran. Sampai yang ngebully aku tuh harus dikeluarkan dari sekolah sampai dia pindah ke Bali. Jadi dia tuh mau kena kasus hukum, tapi nggak bisa karena usianya masih di bawah umur. Iya, di bawah umur. Kalau boleh cerita, apa nih yang dialamin? Soalnya kaget loh, aku serius kaget gitu karena kan kalau kenal Judith kan baru juga gitu kan, kirain juga langsung jalannya masuk ke MC, langsung jadi penampil, ternyata pernah dapat perlakuan bullying juga. Pernah. Jadi dulu tuh kelas 1 SD, di salah satu SD di Batu, di kota Batu, kan aku aslinya Batu ya. Batu ya. Ada satu temen kelas aku, dia tuh perempuan, dia tuh gede banget dari anak-anak seusia kita. Nah, jadi harusnya kita kelas 1, dia harusnya kelas 4. Tapi dia nggak naik kelas nih, jadi kayak pindah sekolah, nggak naik kelas, pindah sekolah, akhirnya ke SD ku. Nah, Emang dia problematik berarti ya emang. Yes, dia ini tipe yang kayak sinetron zaman dulu banget lah, kayak pokoknya I'm the boss dari squad kita gitu. Iya. Nah, terus teman-teman aku tuh semuanya akhirnya ngikut ke kubunya dia karena harus nurut kan. Iya. Sedangkan aku tuh nggak mau kayak ya siapa kamu gitu, ngapain aku harus nurut gitu, karena mungkin aku juga budaya di rumah anak tunggal ya, nggak punya kakak, nggak punya adik yang biasa ngatur-ngatur kayak gitu kan. Nah terus akhirnya satu momen dia benci tuh sama aku, semua teman-teman aku akhirnya pindah ke kubunya dia, akhirnya aku temenan sama satu anak nerd yang nggak punya temen, yang bener-bener dia tuh culun banget, Yang dijauhin lah anggapannya gitu yang ya. dijauhin gitu cowok tapi Ah, satu meja. Nah terus ya udahlah, mainan anak kecil biasa kayak mengumpamakan si A si B ini ke barang benda gitu kan. Nah waktu itu dia kan kalau ke sekolah dianterin sama neneknya. Aku bilangnya tuh neneknya itu kamar mandi. Terus misalnya Mas Willy tuh kamar apa gitu. Nah terus dia tuh ngefitnah bilang kalau misalnya aku tuh ngatain neneknya tuh kayak WC. Gitu. Terus akhirnya itu aku lupa ya antara waktu jam kosong atau jam istirahat.
akhirnya semuanya tuh teman-temanku diajakin untuk ngeroyok aku satu kelas. What the hell? SD itu ya? SD kelas 1. SD kelas 1. Terus Astaga. aku dulu kan ranking tuh semester 1. Itu Iya, kan kalau iya. nggak salah semester 2 ya. Jadi catatan-catatan bukuku yang ada tulisannya itu disobekin semua. Yang nggak ada catatannya ya udah, kotak pensil semuanya hilang isinya. Terus rambut tuh bener-bener diacak-acak. Jadi teman-temanku yang cowok-cowok yang nakal tuh mukulin aku sambil minta maaf. Maaf ya gitu. Karena mereka nggak berani juga sama si cewek Nggak berani tadi. ngelawan. Nah terus zamannya kapur kan, papan tulis kapur iya. ya. Rambutku tuh dikasih lem, dikasih penghapus kapur, lem lagi kayak gitu. Sampai nggak karu-karuan. Iya sih, wah. Gitu. Aku juga pernah sih SD sih, kena bullying juga sih Tuh sebetulnya kan, sih. Dan kenapa? nggak tahu juga, karena ini sih, kalau aku kan aku di Kalimantan kan, kecilnya kan. Karena kan kulit agak gelap nih, Iya, orang sini sama kan. nih kita. Iya kan, di Kalimantan kan putih-putih orangnya, orang Enggak Dayak. semua. Kebanyakan, mostly. Iya. Mostly putih-putih gitu kan. Kebetulan teman-temanku ini ya orangnya putih-putih, Dayak-Dayak Cina gitu lah, sedikit Cina-Cina gitu. Ya itu ngata-ngatain terus kayak ya apa ya, sampai kayak ngatain monyet lah, gorila lah gitu-gitu waktu kecil itu kan. Namanya anak kecil kan juga sempet juga sampai mau sekolah nih, itu enggak dijagain gitu. Jadi kayak mau berangkat sekolah nih kita dihadang gitu. Aku dihadang gitu. Iya, Sampai kayak gitunya gitu kan. Terus sampai suatu ketika ya sampai kayaknya udah habis kesabarannya mungkin ya. Aku ya sampai meledak juga, akhirnya ngamuk dan segala macamnya pas SD. Berarti lama tuh prosesnya? Setahun. Lama. Wow, betah Lama. ya? Kayaknya entah kenapa ya, entah kenapa nggak tahu ya. Mungkin juga ada yang nonton ini mungkin juga pernah ngalami bullying juga gitu ya. Kayaknya kalau kita di kondisi awal-awal dibully itu kita kayak bingung nggak sih, kayak kita nih serba salah gitu. Kayak misalnya kita dalam satu circle tadi, kita mau ngelawan, takutnya nanti kita dijauhin atau kita malah kayak nggak punya teman, nggak punya tempat lagi di situ gitu kan. Jadi kayak bingung juga. Tapi sisi lain kita juga ini nggak bisa nih kayak gini nih, masa aku diperlakuin kayak gini gitu kan. Kalau kayak Mas Willy kayak aku nggak kuat sih, pasti akan speak up ya. Cuman kan kalau kasusnya aku langsung di satu momen langsung boom duar gitu ya. Iya. Jadi kayak langsung tiba-tiba Tapi pernah dibully loh, aku kaget loh, serius loh. Iya, Pernah terus gitu? papaku tuh kan sebenarnya udah, jadi guruku tuh nggak menghubungi kepala sekolah dulu, tapi langsung menghubungi orang tuaku kan. Orang tuaku datang, papaku tuh udah kayak pengen marah gitu kan sebenarnya. Cuma ya gimana nih anak kelas 1 SD, akhirnya cuma dijajarin aja. Yang provokator itu 3 orang dan 2 itu juga teman dekatku, ada anak guru juga di situ. Akhirnya sama papaku tuh cuma diselentik tuh apa ya bahasa Indonesia? Ya diselentik sih. Ya diselentik gitu doang. Di depan neneknya dia. Nah neneknya ini nggak terima papaku selentik, akhirnya dia ngelaporin ke jalur hukum. Yang dilaporin papamu? Papaku yang dilaporin karena nyontik dia. Nah terus akhirnya sekolah backup aku. Jadi terus, dia pakai pihak hukum tuh apa namanya? Pengacara. Ya, terus aku juga disediakan pengacara sama pihak sekolah. Terus akhirnya nggak nemu jalan tengah, ya dia yang salah tetap. Akhirnya dia harus keluar dari sekolah dan dia pindah ke Bali. Tapi resolve-nya tetap yang bener Judit ya, jelas lah ya. Iya. Sekarang kemana tuh orang? Nggak tahu, udah hilang ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Anda yang menonton. Oh, semoga baik-baik. Kamu kok baik sekali. Kamu baik sekali kamu. Sedih tahu kalau tiba-tiba, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai kan. Iya, tapi kan kayak apa ya? Kayak nih, Anda yang membuli Judit, nih lihatlah Judit sekarang seperti ini nih ya. Anda mungkin di Bali ngapain gitu ya? Nggak tahu lah. Kerja mungkin ya, jaga parkir di Pantai Sanur barangkali. Ada soalnya kan gitu kan, kayak kalau di Bali kan mau cewek mau cowok juga ada yang jaga parkir juga ada gitu kan. Ya barangkali nanti kalau ketemu ya bisa atau ngeliat videonya gitu ya. Tapi kaget loh aku Judit, serius, kayak nggak pernah tahu kan backgroundnya ternyata pernah dapat perlakuan bullying juga. Tapi itu gini nggak sih, berdampak nggak sih dengan Judit yang sekarang? Maksudnya kayak karena dulu pernah dibully, akhirnya sekarang kayak lebih nge-treat orang kayak lebih gimana gitu. Atau justru ada kayak misalnya ngeliat orang yang lebih ini kayak, wah aku ada ini nih, dendam gitu. Enggak ya? Enggak sih. Mungkin pernah ada di fase-fase kayak misalnya dulu SMP, SMA juga ada beberapa orang yang merendahkan, underestimate Judit gitu.
aku kan memang baru benar-benar berkembang itu kan di kuliah. SMA mulai berkembang, baru berkembang banget tuh di kuliah. Universitasku di Macung dan I'm proud to be Macungers karena Macung? Macung karena aku merasa Macung tuh sangat mengapresiasi setiap mahasiswanya. Iya. Gitu. Nah, Saya UB guys. Apa? Saya UB. Oh ya, hidup UB. Iya, hidup UB. Nah, lanjut. Tadi apa pertanyaannya? Mempengaruhi nggak dengan sekarang gara-gara dulu pernah dibully? Dulu mungkin pernah ya kayak melewati masa-masa duta wisata, terus ikut pengalaman-pengalaman apa. Memang aku merasakan juga teman-teman yang dulu ngebully aku tiba-tiba baik gitu kan. Awalnya juga kayak, Ih sekarang? Iya, awalnya gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi juga kayak, ya udahlah gitu. Sampai minjem duit nggak? Enggak sih. Dan motivasinya gini, aku nggak mau motivasi aku meraih prestasi atau achievement itu untuk menunjukkan ke orang lain gitu. Karena itu menurut aku motivasi yang salah ya. Jadi ya aku mendapatkan meraih achievement gitu kan, itu untuk diriku sendiri. Gitu. Melakukan sesuatu karena emang seneng. Ya, gitu ya untuk diriku sendiri. Untuk Ngetes diri sendiri. nih udah sejauh mana sih kemampuanku iya. atau apa yang harus diperbaiki. Iya. Wah, pernah dibully ternyata ini. Aku agak shock loh Judith, serius. Karena ya tadi aku ngeliat backgroundnya kan kayak seorang MC, sudah seorang MC sering tampil juga kelihatan kan. Soalnya kan juga beberapa kalau kita lihat orang yang public speak-nya bagus atau kata Mas Donar kan communication skill-nya bagus, itu kan juga belum tentu dia punya pembawaan yang bagus juga gitu kan. Kalau kayak Judith kan juga MC, bisa dilihat lah di portofolionya Judith lah ya, di Instagram. Follow ya. Follow Instagram, nanti ada kok diedit Mas Editor ya Mas ya. Mas senyum dong Mas. Agak-agak grogi Mas. Tapi ya kita balik ke MC Judith. Aku tertarik juga soal MC, berarti baru 3 tahun, hampir 4 tahun ya. 3 tahun mau 4 tahun ini gitu ya. Awalnya tiba-tiba selain dari sekolah terus tiba-tiba masuk ke profesional itu apakah ada yang ngajak gitu atau kayak tiba-tiba kayak ini ada tawaran nih coba aja gitu atau Awalnya karena taruhan sama mamaku sendiri. Gimana tuh? Jadi di gereja dulu tuh kan ada tuh misalnya acara-acara yang MC tuh anak-anak mudanya. Nah, MC tuh kan ada 2 tipe ya, ada yang bisa MC sendiri, ada yang bisa MC berdua dan nggak bisa MC berdua. Karena kan kalau MC partneran misalnya aku sama Mas Billy, aku nggak bisa menjatuhkan Mas Billy karena kita partner, jadi kita harusnya saling membangun lah. Nah ada waktu itu aku punya satu teman yang menurut aku toksik gitu kan, itu kayak bikin aku trauma, jadi kayak aku nggak mau MC lagi gitu, nggak mau MC ntar aku kelihatan kayak orang ngangong lagi gitu kan. Nah terus waktu itu ada satu les-lesan gitu kan di Malang tempat belajar untuk berapa kali pertemuan gitu. Aku bilang nih ke mamaku, "Mah, aku mau ikutin ini belajar MC bla 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 bla," dan bayarnya emang nggak murah ya waktu itu. Nah terus mamaku bilang, "Tapi tunjukin dulu kalau misalnya kamu tuh bisa." Gitu. Dari situ. Iya, awalnya tuh aku memang suka ngobrol sama diriku sendiri di depan kaca. Kayak misalnya waktu SMA ada konser-konser disnatalis gitu kan. Di kelas aku sok-sokan kayak MC atau apa gitu di kelas. Terus pernah dikasih kesempatan sekali sama temanku di Happy Sweet 17-nya nge-MC, tapi menurut aku tuh juga jelek banget waktu itu nge-MC-nya. Tapi aku terima kasih ke temanku juga udah dikasih kesempatan gitu. Nah, terus akhirnya mamaku bilang, "Tunjukin kamu bisa nih di gereja." Akhirnya waktu itu aku memilih partner MC-ku tuh misalnya harusnya sama si A, aku pengen sama Mas Billy nih gitu. Akhirnya latihan. Nah di situ akhirnya aku tunjukin tuh semuanya. Jadi bener-bener bikin skrip, bener-bener latihan, bener-bener waktu tampil totalitas gitu. Walaupun waktu itu masih pas-pasan banget gitu kan. Nah terus ternyata dari situ mamaku lihat, oh iya ternyata dia ini memang ada passion gitu di MC, ya dia boleh. Dan di situ juga akhirnya membuka jalan ke orang-orang sekitar yang lihat kayak, Judith ternyata kamu punya hidden talent ya, ternyata kamu bisa nge-MC gitu. Tinggal diasah lebih lagi aja semakin matang gitu. I see. Tapi emang kadang-kadang nyebelin gak sih? Aku juga kan aku siaran radio juga gitu kan. Kayaknya mungkin satu dari beberapa penyiar radio yang tidak suka nge-MC kayaknya aku gitu. Aku nggak pernah ngambil job MC. Salah satu ya ada beberapa juga teman-teman, tapi kebanyakan kan pasti nge-MC gitu kan. Karena ini kalau aku ngerasanya sih
agak nyebelin gak sih kalau misalnya kita lagi nge-MC partneran, duet gitu. Tapi yang satu tadi kayak yang kata Judit itu, toxic kayak toksiknya mungkin kalau yang aku alamin itu ya, kayak misalnya kita harusnya kan ada umpan tangkap gitu kan. Iya. Ada yang ngelempar, ada yang mancing, ada yang makan umpannya gitu kan. Betul. Nah, Ganti-gantian gitu ganti-gantian. Kadang-kadang nih dia yang melempar, dia yang makan sendiri. Kita ngapain di situ? Terus kita gitu. kayak cuman penasehat gitu, Iya, nemenin gitu. Kayak, ya, kayak ini kita senang sekali hari ini. Iya, senang sekali. Gitu kan kayak. Iya, bener-bener. Kayak Kayak patung gitu iya, kan, kayak malu gitu. Terus senyum. Kini kita ngapain di sini? Dalam berarti kayak ini kapan selesainya Kamu sih? ngalamin gitu juga yang toxic itu? Ngalamin waktu itu. Waktu itu aku udah nge-briefing sih temanku kayak, Siapa sih? jangan, gak ada yang kenal juga. Gak ada yang kenal juga, gak ada yang guys. kenal? Gak apa-apa, itu kan berarti Sudah memang tidak terkenal toxic lagi. enggak. Ngapain nanti? Enggak, mungkin kan karena ya Iya. sama-sama pertama Oh. gitu kan, butuh penyesuaian lebih lagi gitu. Waktu itu udah aku briefing, ternyata waktu eksekusi, lah kok gini jadinya? Ya udahlah gitu. Tapi gini, susah nggak sih menekan ego kalau lagi di panggung? Maksudnya kan kalau kita jadi MC kan pasti ada punya ego pribadi toh, ya kan? Dan juga kadang-kadang juga, misalnya partner gini kan, mau nggak mau juga, bukan mau nggak mau sih, kadang-kadang itu ada juga kita pengen kayak biar kita nih kelihatan gitu loh. Itu gimana cara nekan nih kayak gitu? Cara nekannya Apa sama partnernya kayak janjian aja gitu, atau ada kayak personal rule mungkin atau apa gitu? kalau menurutku, apalagi untuk yang pemula-pemula gitu ya, kadang kan ini aku juga dapat kesempatan sama MC senior, tetap kayak nanya dulu, Mas Mbak ini anaknya gimana, nanti Mas ngomong apa, aku nyambungnya di apa, misalnya ada highlight, kadang kan misalnya sponsor dari bla 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 gitu, mungkin mereka kasih cuman kayak teks terima kasih kepada bla 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 karena bla 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 bla, nah kita bisa menciptakan gimmick juga sama sesama MC, jadi kan dua-duanya bisa saling menonjolkan diri. Tapi menurut aku kalau misalnya MC yang bagus ya, ya saling sih, nggak menjatuhkan. Karena dia partner gitu. Bener sih, harusnya bukan gitu rival sih. gitu guys. Dan kan kalian sama-sama di hire untuk suatu event. Iya. Jadi harus saling membangun. Pernah bikin gimmick komedi gitu nggak pas nge-MC? Gimmick komedi pernah. Ada satu partner yang aku tuh suka banget, namanya tuh Mas Taufik. Kenal, Mas Taufik kenal. Dia tuh pinter banget Teman guys. saya nongkrong, Mas Taufik. Iya, dia tuh pinter banget ngelawak dan walaupun dia udah bapak-bapak ya, tapi lawakannya tuh bisa masuk ke semua usia, jadi general banget. Ada satu nggak momen yang diingat pas MC pakai gimmick lawak gitu, apa sih? Pakai gimmick lawak. Ada nggak sih? Apa ya? Aku lupa banget soalnya kadang kan tiba-tiba aja gitu, instan. Kayak spontan gitu ya? Iya, kayak radio juga kan. Tiba-tiba lihat ada cicak, dilawakin lah gitu. Hah? Gimana? Iya. Cicak? Siapa tahu kan lihat cicak terus kayak ada nih lawakan yang berkaitan dengan cicak gitu. Lawakan berkaitan dengan cicak? Aduh, saya bukan komedian nih, mohon maaf ya. Mas Billy deh. Kok bisa lempar? Nggak, aku seneng banget soalnya kalau nanya-nanya gini ya, tiba-tiba kayak spontan apa, ya kita bikin apa gitu Ya, kan. tapi pinter loh komedian itu, dia mikirnya cepet Bener, guys. bener banget. Tiba-tiba. Nah, ini balik lagi soal MC ini menarik juga. Kalau untuk jadi MC gitu ya, syarat pertamanya apa sih? Harus cakep kah? Atau harus pinter ngomong? Atau harus apa? Syarat pertama, percaya diri. Percaya diri. Iya, percaya diri. Percaya nggak sih Mas Willy, dulu aku event, misalnya ke cafe nih, ke Picnic Hub ya, aku mau nanya ke baristanya di mana kamar mandinya tuh aku nggak berani. Serius? Itu apa, SMA, kuliah? SD. Tidak berani itu? Tidak percaya itu, dan aku anaknya tuh bener-bener anak yang insecure gitu. Misalnya, aku emang nggak bakat nyanyi sih ya. Iya. Nah, misalnya dulu tuh Aku ada... iya lagi, nggak tahu maksudnya. Misalnya Serius. aku nyanyi nih rame-rame gitu kan sama teman-teman, terus suaraku pas-pasan, ya nggak aku doang sih, yang lainnya juga ada yang pas-pasan gitu kan. Terus Mas Willy ini suaranya bagus, Mas Willy bilang nih ke mamanya Mas Willy, aduh suaranya Judi tuh jelek banget gini. Terus tuh nyebar tuh tiba-tiba, mulut ke mulut gitu kan. Terus aku denger kan, itu sedihnya bukan main dulu, bisa sampai aku tuh merenung, aku nangis, terus aku gini, aku bisa apa ya di dunia ini, kayak gitu Mas. Drama banget sih. Berarti kamu introvert masuknya? Kinda introvert? Ambivert. Tapi more likely-nya kemana arahnya? Dulu sih extrovert ya, dulu aku SMP malu-maluin sih.
Aku tuh bisa gitu ya, dulu SMP kelas 7 tuh tiba-tiba bangun gitu kan dari kamar. Halo, namaku Judith. Nama Mas siapa? Itu SMP? SMP, ini? iya. Ya, saya Peter. Oh iya. Peter parkir Salam mobil. kenal. Iya. Nanti parkirnya gratis ya. SMP gitu? SMP. Bisa kayak gitu juga. Bingung Asik kan? ya, iya. Tapi kamu lebih nyaman yang mana? Jadi orang yang yang ekstrovert, yang rame gitu, atau penyuka kesendirian? Makin besar sih introvert ya. Makin besar introvert nggak sih? Mas nggak ya? Aku dari dulu sih introvert sih. Oh. Aku dari dulu introvert. Tapi gini, kalau introvert biasanya orang ngelihatnya kan dari cara recharge-nya kan, bukan dari cara bersosialisasinya gitu kan. Karena semua orang kalau udah tahu ilmunya, tahu caranya, siapapun bisa lah gitu kan. Cara ngomong, cara apa gitu kan. Cuma kadang kan batas toleransinya beda tuh orang introvert sama ekstrovert. Kamu gitu juga nggak? Habis misalnya nge-MC acara gede, terus butuh kayak 2 hari nggak ngapa-ngapain, nonton Netflix doang. Iya, aku butuh gitu juga. Dan misalnya habis MC, bener-bener badan tuh capek gitu kan, kerasa capek. Terus teman-teman ngajakin nongkrong, aku lebih prefer tidur. Kayak nggak bisa nih, badan aku udah batasnya, waktunya istirahat. Tapi ada fakta menarik nih, Judith. Aku pernah baca sekilas gitu kan, kayak kenapa orang-orang yang kalau boleh dikategorikan kan masuk introvert juga kan, Judith kan, soalnya perlu kayak waktu recharge sendiri gitu kan. Orang-orang yang introvert itu dia punya kemampuan komunikasi yang lebih bagus kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, mostly. Ternyata karena orang introvert, kamu sering nggak ngalamin kayak misalnya kamu lagi di suatu tempat gitu ya, kamu ngelihat orang ngomong, kamu tuh diem, kayak ngamatin orang ini orangnya kayak gimana sih? Observe ya. Yeah. Kamu sering observe gitu nggak? Sering. Iya kan? Sering. Terus nanti ketika dia mau ngajak ngomong, kamu udah tahu nih, wah aku harus ngejawab dia nih dengan cara kayak gini nih, biar jadi bentuk ada obrolan. Iya. Wah sama berarti. Tapi aku tuh ini nggak terlalu bisa nilai orang dari awal banget. Oh iya. Kan ada nih orang misalnya ketemu Mas Willy ya, Mas Willy ngomong apa sampai dicermatin tuh, kata-kata yang dipilih apa. Iya. Terus ntar gini, aku tuh nilai Mas Willy tuh udah aneh. Atau misalnya orangnya Sudah tuh nggak aneh. Karena dompet dia hilang gitu, copet banget, gondrong doang nggak nyopet. Karena dia mengeluarkan kata-kata X gitu. Kayak aku nggak kepikir juga sih sampai kata-katanya gitu. Kenapa orang bisa kepikir gitu? Itu nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya. Aku Jadi sampai misalnya, segitunya lah. Oh, sampai segitu ya? Mirip orang terdekatku juga. Jadi misalnya bareng-bareng nih di mobil kan, masuk gitu. Kenalin, ini namanya Mas Willy gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol, Mas Willy turun, nanti dia bilang, hati-hati loh Mas Willy ini orangnya drama king, misalnya gitu. Iya. Terus aku masih denial, enggak gitu. Bener. Kalau aku juga punya pengalaman gitu tuh. Aku kan sama cewekku dulu, kan ada kenal orang gitu kan. Aku bilang, ini orang nih kayaknya problematik deh kayaknya. Iya. Enggak, ini orangnya baik kok, gini-gini. Enggak, wis problematik. Terus dia bilang kayak, kamu aja yang kalau nggak seneng orang dari awal udah langsung nggak seneng gitu kan. Udah lihat aja ntar gitu. Ternyata beneran problematik kayak gitu. Tapi Mas nggak bisa menjelaskan ya? Nggak bisa, aku nggak bisa ngejelasin kayak kenapa orang ini problematik. Cuman kayak apa ya? Mungkin kayak variabel-variabelnya gitu kali ya. Ini bisa Mas. Jadi dia bisa ngejelasin. Mas Willy tuh tadi ngomong minta itu dengan kata nyuwun gitu misalnya. Itu udah aneh banget. Kenapa dia bisa kepikir kata nyuwun? Kayak kritis banget sih. Kepikir kata nyuwun. Kan sopan dong berarti kalau nyuwun. Contoh. Oh. Contoh. Kalau nyuwun jangan-jangan abdi dalam. Anjir. Pakai ini, pakai keraton, pakai apa? Pakai peci, pakai belangkon. Iya. Pakai belangkon. Iya. Berarti harus pede dulu ya jadi MC ya. Harus pede. Karena kita harus yakin dengan diri kita sendiri, baru kita bisa meyakinkan orang lain. I see. Terus biar kayaknya kan juga kalau bilang MC kan setelah pede gitu, kayaknya pede aja nggak cukup kan? Harus ada daya tariknya juga kan? Betul. Apa tuh? Gimana caranya? Apakah harus tadi punya gift looks-nya bagus atau enggak? Enggak, I disagree with that. Kamu disagree with that? Kenapa? Ya, karena menurutku orang cantik sama ganteng tuh diciptakan dari dirinya sendiri ya. Iya. Ada orang yang cantik tapi dia nggak menarik. Cantik tapi nggak menarik. Pernah nggak nemuin orang gitu? Dia tuh sebenarnya cantik tapi dia nggak menarik gitu. Kayak B aja gitu tapi cantik gitu. Iya, dia tuh B aja tapi dia ini sebenarnya cantik gitu. Pernah nggak Mas? Enggak sih, enggak. Oh nggak pernah ya? Soalnya kalau udah lihat yang cantik kayak, wah menarik nih gitu. Oh,
Tapi ada yang dia tuh sebenarnya nggak cantik, tapi dia menarik banget. Punya daya tarik gitu ya. Ada kan? Ada, kayak gitu. ada Karena beberapa ada. sex appeal-nya tinggi mungkin. Nah itu kan dipengaruhi kayak misalnya dari cara duduk, dari senyum, pembawaan dan lain sebagainya. Misalnya makan kecapan sama nggak kecapan. Aku suka banget nih, bener. Aku tuh benci banget sama orang yang makannya kecapan gitu. Kayak sapi. Sumpah aku, aduh ini nih. Orang yang masih makan kecapan, tolong ya. Mingkem. Itu masuk ke attitude guys. Bener. Aduh, ini lagi dibahas. Iya, aku juga sebel banget gitu kan, apalagi kita lagi makan bareng-bareng gitu kan. Dia makan. Iya, kayak. Astaga. Please, guys. Gitu. Iya, bener. Nah, terus menurut aku juga dari hati yang positif ya. Aku tuh ada satu orang yang aku tahu, dia udah ibu-ibu sih. Dia tuh sebenarnya nggak cantik-cantik banget gitu dari secara looks, appearance-nya tuh nggak cantik. Tapi dia orangnya baik. Jadi kita lihat dia tuh kayak, ya ampun orang ini tuh cantik banget ya. Lihat dia tuh kayak damai gitu hati. Hatinya cantik gitu. Seger gitu lihat dia. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Tapi gimana kita bisa membuat diri kita tuh menjadi menarik. Tapi of course memang pemilihan baju, cara dandan tuh berpengaruh supaya lebih percaya diri. Kayak aku kalau misalnya pakai dulu kuliah ya, misalnya keburu-buru gitu kan. Pakai baju ngasal tuh dari atas sampai bawah nggak matching, nabrak-nabrak. Di kampus aku nggak pede. Nanti jam istirahat aku pulang. Ganti baju. Tapi kayaknya cewek lebih sensitif soal hal-hal itu kayaknya daripada cowoknya. Iya. Mostly. Aku juga suka cowok yang menjaga penampilan ya. Nah ini menarik. Cowok menjaga penampilan menurut Judith itu kayak gimana? Sebelum MC lagi nih, aku mau ngebahas itu. Aku suka sih karena dia. Apa harus pakai barang branded kah? Nggak harus branded guys. Kalian mau pakai thrift kayak mau pakai baju 10.000 itu sebenarnya bisa aja, tapi tergantung pembawaan kalian gimana aja. Aku suka cowok yang rapi, wangi gitu. Tukang parfum wangi jadi. Iya bener. Kenapa tiba-tiba ke sana? Iya sih, berarti memang nggak harus. Bukannya nggak harus sih ya, cakep itu bisa dibuat berarti intinya ya. Bisa Dibuat gitu ya. Apalagi ya selama ada duit tuh juga bisa. Betul jadi sekali. Bekerja dengan keras guys. Bener kan mas? Iya sih. Iya. Wah, kamu kalau ketemu aku pas zaman kuliah SMA kayaknya nggak mau berteman paling. Nah ini kan sekarang udah ada duitnya, udah bisa. Jadi juga. Ya, masih gini-gini juga sih. Iya, dulu dibully. Iya. Gitu. Tapi berkat bulian kalian itu. Kita bisa berproses sampai sekarang, luar biasa. Harus berproses terus. Iyalah. Tapi kalau soal MC lagi gitu, pernah nggak sih punya pengalaman gini? Kan 3 tahun nih sekitar ya, 3 tahun. Anggaplah roughly 3 tahun. Itu pernah nggak ada tawaran MC? Kamu aslinya nggak seneng nih, nggak seneng soal acaranya atau apanya, tapi karena yang ngundang ini kamu kenal, kamu nggak enak nolak. Nggak pernah sih kalau sampai nggak enak nolak gitu, nggak pernah. Cuman kalau misalnya wah ini challenging nih acaranya, aku belum pernah, terus aku nggak bisa gitu kan, itu aku ambil sih biasanya. Malah diambil? Aku ambil, terus nanti baru panik deh waktu awal-awal. Mas Taufik, siaran kapan gitu? Judith mau mampir. Belajar ke Mas Taufik, kayak MC lain. Apa yang paling diingat, yang bikin panik pas nge-MC? Yang paling bikin tiba-tiba disuruh stand up kah? Ya. Enggak pernah. Gue nggak tahu bisa ya. ngelawak sih ya. Yang paling bikin panik, aku kan memang anak sastra ya. Waktu disuruh nge-MC acara dengan bahasa Inggris, itu panik sih, panik. Dan itu kayak misalnya H-1 gitu, panik. Karena mungkin first time, jadi panik aja. Terus kayak misalnya lamaran, itu udah 2 kali aku juga masih panik sih, kayak masih tetap Mas Taufik gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, kayaknya kamu bahasa Inggrisnya bagus gitu. Amin. Iya kan? Kemarin soalnya, kemarin bahasa Indonesia ya, tapi juga ada beberapa kalimat bahasa Inggris juga kan, dan pronunciation-nya oke, menurut aku oke. Masih belajar guys. Keren, MC luar biasa ini. Terus juga ini, balik lagi soal MC tadi kan, selain PD, selain tampilan bisa dibuat lah gitu ya. Terus kan juga pasti harus lancar ngomongnya toh, ya kan? Lancar ngomong ya. Punya kemampuan bicara yang baik gitu kan. Tapi sebenarnya cara kita ketika berbicara sebagai MC itu cuma dilihat 7%. 7% aja. Sisanya itu ya dari gesture kita, terbuka apa enggak, dari penampilan kita,
terus freshnya kita apa enggak, sebenarnya dari itu sih. Gestur terbuka berarti Gestur ada terbuka. bentuk kayak ngomong kayak Iya. bapak, Iya, jadi nggak yang diem kaku terus parkir, juga enggak ya? Parkir pesawat. parkir pesawat. Loh, parkir pesawat yang gini nih orang ini. Pakai apa sih? Yang itu tuh. Bendera. Ya, bukan yang lampu buat wota tuh. Oh iya. JKT48. JKT48. Gimana sih? Coba sih gesturnya sih. Kalau misalnya gestur terbuka, misalnya kita ngobrol nih, ya kan, biar menunjukkan kita tuh open gitu. Untuk menunjukkan kita open, misalnya nih, nge-MC-nya gini, tangannya yang satu nih bisa dipakai buat ngapain kek, selamat pagi atau gimana, bla 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 bla. Misalnya habis nyapa gitu ya, yang terhormat Bapak Willy selaku pemilik podcast ini gitu. Selamat pagi Bapak, misalnya gitu. Pagi. Luar biasa. Tapi nggak yang kayak dia diam gini, dia cuman gini doang. Tapi kalau nervous kan, biasanya orang nervous kan gini, ya kan? Iya. Pasti dia gemeter kan. Mau nggak mau dia pasti tangan satunya buat nenangin ininya kan. Iya. Berarti kuncinya biar bisa gestur segala macam harus bisa ngatasin nervousnya itu dong. Iya. Aku kaki malah, Mas, aku pernah hampir jatuh. Iya? Iya, serius. Jadi kakiku tuh bener-bener. Kakinya gini-gini. Aku tuh pernah ya, waktu masih setahunan MC kayaknya, tiba-tiba aku dipercayakan untuk di acara yang audiensnya tuh 8.000 orang. Wow, acara apa tuh? Acara apa tuh 8.000? Welcoming Maba. Nah, terus aku tuh, iya oke sendirian lagi kan. Waktu aku lihat audiensnya masuk gitu kan di venue kayak rasa tuh udah kayak mau pingsan gitu, tapi kayak tenang, stay cool. Biasanya kalau misalnya opening udah kepegang, udah ke belakangnya lancar. Pernah nggak sih di depannya beleot sampai belakangnya tiba-tiba kayak berusaha untuk nguasain itu lagi, panggung lagi? Nggak pernah sih. Kalau yang sampai amburadul sampai belalang gitu ya nggak pernah. Tetap berusaha buat gini ya. Cuma pernah aku tuh sekali salah, guys. Salah ini apa? penting juga ya. Makanya kalau cue card tuh kalau bisa tuh salah sebut nama nggak sih? Bukan nama. Bukan nama. Gelar. Wah, itu parah fatal sih sebenarnya. Kepolisian nggak? Bukan. Hah? Instansi kepolisian. Instansi bupati lagi. Woo! Nah, makanya ini tuh pengalaman aku Berat yang sih itu berharga banget. Tapi untungnya responsnya tuh positif. Untungnya bahkan repeat order. Untungnya. Oh puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan. Jadi cue card tuh kalau bisa kalian harus jelas. Kalau misalnya IO-nya nggak jelas ya kalian harus tanya namanya, jelasin sendiri gitu. Dan jangan disingkat-singkat kayak misalnya Kominfo. Jangan kayak harus jelas. Misalnya wakil bupati ya, wakil bupati jangan disingkat-singkat Wabub. Kayak aku kebalik, jadi aku wakil gubernur gitu guys. Fatal wakil sih. Bupati jadi wakil gubernur, itu fatal banget. Itu waktu di tahun pertama nge-MC kan. Terus untungnya orangnya positive thinking. Terima kasih Mbak, saya didoakan nextnya naik gelar jadi wakil gubernur. Kalau itu dari kepolisian nggak bisa loh. Iya. Parah loh itu. Ini bisa di-cut aja nggak? Iya. Soalnya ada temen sih cerita gitu kan. Dia MC gitu kan. Dia itu lagi ada acara. Pokoknya kan kalau acara gitu kan pasti kan dikasih tahu kan kayak listnya kita tamu undangan yang datang ini nanti pas sudah datang pasti IO-nya ngasih tahu kan tolong ucapin selamat datang kepada Bapak ini segini gitu kan. Nah, dia itu ngucapin selamat datang buat Bapak Kapolres. Padahal yang datang itu Wakapolres. Turun. Tapi iya sih, biasanya kalau misalnya ketahanan negara lebih ini ya. Iya, apalagi jabatan ketua sama wakil kan kalau kita mungkin kayak di organisasi kecil-kecil kan kayak ya udahlah salah sebut nggak apa-apa Tapi gitu kan. percaya deh guys, protokol tuh pasti pernah mengalami hal-hal ini gitu. Misalnya kayak menurut mereka tuh untuk kemarin kan ada sharing juga nih sama MC senior ya. Ada juga pengalaman MC senior misalnya dia tuh udah nungguin si yang punya hajat ini yang tertinggi tuh lama banget gitu kan. Jadi misalnya ada MC protokol senior, MC yang diajakin jadi protokol gitu kan, dia udah senior, nungguin yang jabatan tertingginya ini datang lama banget. Terus maksudnya dia tuh untuk menyambut gitu kan. Untuk menyambut. Kita intinya sudah menunggu Bapak, akhirnya yang kita nantikan tiba juga gitu. Itu ada yang tersinggung juga. Oh ya iyalah. Gitu. Jadi iya harus hati-hati. Kadang menurut kita kayak lah kan aku ngomongnya biasa aja tapi dia tersinggung ya macam-macam. Jadi memang harus sangat berhati-hati gitu. Tapi emang itu nggak sih kalau itu apa ya sebutannya ya dinamika di lapangan gitu kan kayak
kita udah dapat listnya nanti bakal acaranya apa, yang Iya. datang siapa, tapi semua di lapangan kan bisa berubah gitu kan. Betul. Harus siap dengan perubahan. Betul. Kayaknya yang OCD agak susah ya. Betul, nah itu makanya aku agak tidak suka MC ya. Temenku yang OCD juga bilang gitu sih, aku Iya. nggak bisa deh kalau nge-MC tuh semuanya pasti pengen keobrak-abrik gitu, dia bilang Iya gitu. bener, apalagi kalau orang-orang beberapa kan ada yang harus prepare kan. Kalau aku juga kayak misalnya mau ada acara apa tuh aku prepare kayak nanti ini bakal apa yang aku ucapin gini, aku nulis juga gitu Iya. kan. Ih, Nah, aku itu jadi pernah juga kayak- tuh Mas yang acara yang 8.000 audiens itu, aku kan udah datang pagi banget ya untuk menenangkan diri gitu. Dibawalah ke ruangan khusus, terus tiba-tiba masuk udah full nih semua venue-nya dengan 8.000 audiens, udah kayak getar gitu kan. Nah terus aku memang bawa satu asisten kan biasanya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya aku kenapa-napa aku lihat aja tuh asistenku kayak, oh oke tenang gitu. Nah Harus ada ini ya, shift apa, betul. merasa amannya Terus gitu kan ya. dia on time nih, misalnya sekarang jam 7 gitu Jam ya, 7. dimulai jam 7 tepat. Terus udah 6:59, 30 detik, kurang 30 detik kan. Nah udah cepet-cepet tuh, terus tiba-tiba pihak yang Penyelenggaranya. di luar IO, dia nggak lewat IO, tiba-tiba dia kayak, mbak, ditulis ini namanya siapa, dia kayak panik gitu. Terus yang pihak IO-nya juga nggak mau tahu kayak Iya, harus iya. tetap ini tetap running nih, harus iya. tetap running on time gitu. Tapi kayak gitu. Itu Sabar. itu harus tetap mukanya tetap senyum tuh walaupun panik. Iya, kayak sebenarnya pengen kan kayak Pengen kayak udah cukup Anda. udah kayak Kita iya. gitu. Cuman harus kayak gitu. Tapi pernah dapat tawaran MC aneh-aneh nggak sih? Seru. Acara. Acara aneh. Pernah. Apa tuh? Apa ya, waktu itu gathering, terus dia bilang, oh ada ya terakhir gathering, terus aku nungguin kan, mbak nanti ada briefing nih bla 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 bla, datangnya jam sekian ya, Iya. 3 jam sebelum acara, oke datang, ternyata orangnya belum datang, 1 jam kemudian, ini acaranya mau gimana ya, nungguin, iya orangnya masih makan gitu atau masih di kamar bla 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 bla. Oke. Terus nungguin lagi lama. Kok lama ya? Iya nanti aja mbak, briefingnya sederhana kok acaranya. Ternyata nggak ada acaranya. Jadi kayak terserah mbaknya deh. Oh Lah, iya. terus? Iya. Terus ngapain dong acara gatheringnya? Cuman kayak Main games. Main games Ada gitu? cuman sambutan, terus main games. Tapi lebih berat nggak sih kayak gitu? Maksudnya kayak kita nih harus ngelakuin apa gitu? Tapi kalau misalnya selagi ada band, itu masih seru. I Aku see. pernah yang itu malah nggak ada band. Jadi kayak ini kayaknya aku guest star-nya deh di sini. Terus kamu ngapain? Main game. Jadi itu adalah pertunjukan soloku, guys. Ya berat Tuh, juga. tapi sih. ya namanya kerja ya harus dilakukan dengan senang hati. Semua Bener. pekerjaan kan pasti ada suka dukanya. Bener, Tapi ada. seru sih. Jadi aku bisa belajar menghadapi orang A, B, C, D tuh kayak gimana sih treatmentnya. Jadi pengen belajar MC juga. Belajar aja. Seru guys. Iya, iya. Belajar juga voice over dong ke Mas Oh, Willy. janganlah. Saya masih biasa-biasa aja saya. Merendah Saya nih. biasa-biasa saja. Jadi saya. juga kok biasa-biasa aja. Oh lah, liatin Instagramnya Cynthia Judith, lihat seperti apa postingannya gitu. Bandingkan sama Instagram saya, aduh. Instagram Seru saya Mas Willy. apanya? Seru. Dia kan voice over. Tapi ngomong-ngomong katanya kamu sekarang lagi suka mau acting juga? Pengen Pengen. merambah ke Kenapa dunia pengen acting. merambah ke dunia acting? Pengen main FTV kah? Pacarku tukang becak ketabrak rujak enggak. pengkolan apa sih? Aku pengennya ke film bioskop, doain ya guys. Film bioskop, I see. Pengen aja, kayaknya seru deh. Nantilah. Nanti nggak tahu, aku juga mau nyoba juga maksudnya. Nah ya bareng-bareng sama Mas Willy, siapa Iya. tahu kan tiba-tiba kita ada di satu project. Betul, ya. Paling Judith jadi apa? Tokoh perempuannya, aku jadi copet gitu ya. Tiba-tiba datang ya, duit gitu. Janganlah. Loh, tapi copet juga peran. Hipnotis tiba-tiba. Tiba-tiba bukan cuma duit tapi kunci mobil. Anjay. Jadi sopir maksudnya. Kita main bikinan scene-scene lucu gitu nggak sih? Mau nggak sih? Boleh. bukan scene lucu sih. Series ya? Series. Nggak nih, kita bikin singkat nih. Kita bikin acting ala-ala buat di Oh podcast gimana ini. gimana. Jadi Penggambarannya apa nih? penggambarannya gini. Judith ini cewek. Ya, aku cowoknya. Yang kamu ini ketahuan jalan sama cowok lain. Tapi kamu karakternya
ceweknya itu manipulatif, nggak mau disalahin. Oh. Dan aku cowoknya bodoh kayak udah berkali-kali tapi tetap aja ngemaafin gitu. Oke. Karakternya kayak gitu. Oke. Tolong Mas editor nanti diedit ya, dibuat yang bagus ya, buat kayak film ya. Oke. Si tak cepat. Main HP ya. Iya. Kamu ada hubungan apa sama dia? Hah? Dia siapa? Udahlah. Kamu udah nggak usah bohong lagi sama aku. Emang dia siapa sih yang kamu maksud? Dia. Iya, Yang kemarin dia tuh kamu siapa? jalan sama dia. Ya, menurut kamu masa iya aku suka sama dia? Kalau misalnya aku suka sama dia gitu kan udah kenal dari lama, aku udah putus lah sama kamu dari lama. Kalau kamu bilang sekali, 2 kali, aku percaya. Kamu 18 kali jalan sama dia. Kemarin kamu bukan jalan. Kamu tiarap berdua ngapain? Mau tes mapta berdua? Enggak kan kita emang latihan untuk perang di Arhanut. Tunggu deh, kamu tahu 18 kali itu dari mana? Buktinya dari mana? Kamu denger dari siapa? Aduh, udah deh. Itu tuh cuman overthinking kamu aja. 18 kali itu cowok yang sama. Aku Iya udah kan? ngelihat. Iya. Udahlah, kamu nggak usah nanya aku tahu dari siapa. Tunggu deh, kamu kan juga punya sahabat perempuan, ada si Sania, ada si Sally, ada Dania juga. Nah, mereka bertiga kan kalau misalnya kamu jalan sama mereka, aku juga biasa aja. Ya sama dong kalau misalnya aku Mereka juga... itu emak-emak, sudah punya anak 5. Ya siapa suruh teman kamu emak-emak? Kan ini teman aku si Doni, jadi ya fine aja. Kamu gak usah cemburu deh. Udahlah. Ngapain sih dicemburuin si Doni, orang dia kayak gitu? Sekarang kamu milih. Kamu mau sama Doni? Apa kamu mau tetap dalam hubungan ini? Ya menurut kamu kalau misalnya aku milih Doni udah putus dong. Udah dari kemarin, Bay. Udah deh gak usah lebay. Udah deh gak usah lebay. Nih, udah selfie aja yuk. Nih, selfie yuk. 1, 2, 3. Senyum. Ya oke juga lah anjir. Boleh. Keren. Wih, mantap. Nanti lah aku nulis skripnya lah. Aku kan juga nulis skrip kan kadang-kadang kan buat film gitu. Nantilah siapa tahu kita bisa project barengan. Asik, Boleh ternyata Judit. diajakin main project Judit akhirnya. oke juga ternyata Judit. Oke, kayaknya ini sudah berapa menit nih Judit? 42 menit. Wah, nanti mas editornya berat nih mengeditnya nih ya. Tapi lumayan asik juga ngobrolnya. Mungkin next kita kalau ada apa lagi nanti dijadwalin ngobrol ya. Siap, terima Jangan. kasih Mas Willy. Maaf nggak ada lawakannya ya guys. Nggak apa-apa. Karena dari awal tadi yang pertama tuh udah kaget nih aku nih, tiba-tiba ada bullying segala macam. Kayaknya ntar, aku kan juga ada kenalan psikolog kan. Kemarin juga sempat ngobrol soal bullying di kontenku yang lama, tapi karena agak panjang kayaknya yang nonton capek gitu kan. Mungkin nanti kita buat konsepnya sama psikolog juga menarik buat kita obrolin lagi. Sekali lagi thank you, Judit. Terima kasih Thank you Mas Willy, sudah mau sukses datang. selalu, sehat Iya. selalu, bahagia selalu. Thank you, bahagia Happy selalu birthday. juga. Hah? Emang siapa yang ulang tahun tiba-tiba happy birthday? Pokoknya jangan lupa subscribe, tukar pikiran. Thank you. Bye-bye.